Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang fungsi eksponen. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe terlebih dahulu untuk video kami. Bentuk umum dari fungsi eksponen itu adalah fungsi yang mengandung peubah atau variabel sebagai pangkat dari suatu konstanta. Untuk bentuk umumnya bisa difungsikan fungsi f(x) ke a pangkat x atau fx sama dengan a pangkat x. Atau dengan kata lain, y sama dengan a pangkat x. Dengan syarat a lebih dari 0 dan a tidak boleh sama dengan 1. Menggambar grafik fungsi eksponen. Selalu memotong sumbu y di 0,1. Tidak pernah memotong sumbu x. Langkah-langkahnya, yang pertama, menentukan beberapa titik yang mudah dengan tabel XY. Tabelnya bentuk X, berarti kita mencari contoh, misalnya X-nya 0, Y-nya berapa, X-nya 1, Y-nya berapa, seperti itu. Kemudian, gambarkan beberapa titik tersebut pada koordinat Kartesius. Yang ketiga, membuat kurva yang mulus melalui titik-titik tersebut. Penggunaan fungsi eksponen. Dicontohkan bahwa yang pertama, Yudis menabung pada sebuah bank sebesar Rp500.000 yang memberikan bunga sebesar 8% per tahun. Tentukan banyak saldo tabungan Yudis setelah 10 tahun tanpa pengambilan. Ini adalah salah satu penggunaan dari fungsi eksponen. Terus penggunaan yang kedua, Nasila menyimpan uangnya di bank yang memberikan bunga majemuk 7% per tahun. Jika uang tabungannya sebesar Rp1.000.000, tentukan besar saldo tabungan setelah 3 tahun. Fungsi logaritma. Bentuk umum dari fungsi logaritma ini adalah bahwa fungsi logaritma merupakan inverse dari fungsi eksponen. Bentuknya adalah fx a log x atau fx sama dengan a log x atau y sama dengan a log x. Dengan nilai a lebih dari 0 dan a-nya tidak boleh sama dengan 1. Dan nilai x harus lebih dari 0. Menggambar grafik fungsi logaritma. Di mana untuk fungsi logaritma ini memiliki ciri dia selalu memotong sumbu x di 1,0 dan tidak pernah memotong sumbu y. Itu adalah kata kunci dari gambar fungsi logaritma. Langkah-langkahnya yang pertama, menentukan beberapa titik yang mudah dengan tabel XY. Kita mencari contoh, beberapa contoh nilai X, kemudian kita mencari nilai Y-nya. Kemudian yang kedua, gambarlah beberapa titik tersebut pada koordinat Kartesius. Yang ketiga, buat kurva yang mulus melalui titik-titik tersebut. Fungsi trigonometri. Bentuk umum dari fungsi trigonometri yang pertama jenisnya ada satu fungsi sin. Fungsi sin sama dengan fx sama dengan sin x. Atau dituliskan dalam bentuk fx sama dengan sin x. Atau y sama dengan sin x. Yang kedua adalah fungsi cos. Penulisannya f fungsi fx sama dengan cos x. Atau dengan penulisan yang lain adalah fx sama dengan cos x. Atau y sama dengan cos x. Yang ketiga, fungsi tangen. Fungsi tangen sama dengan
Fx sama dengan tangan X. Atau dengan penulisan yang lain yaitu Y sama dengan tangan X. Periode. Yang pertama fungsi sin. 360 derajat sama dengan 2pi. Fungsi cosnya 360 derajat tangan adalah 180 atau pi. Selanjutnya menggambar grafik fungsi trigonometri. Langkah-langkahnya, yang pertama, menentukan beberapa titik yang mudah dengan tabel X, Y. Kita masukkan beberapa contoh nilai X, kemudian kita mencari nilai Y-nya. Yang kedua, gambarlah beberapa titik tersebut pada koordinat kartesius. Yang ketiga, buat kurva yang mulus melalui titik-titik tersebut. Contoh, lukislah grafik Y sama dengan sin X. Di sini kita membuat tabel untuk X-nya 0, maka sin 0 sama dengan 0. X-nya 30, maka sin-nya adalah setengah. X-nya 45, sin-nya adalah setengah akar 2. X-nya 60, berarti sin 60 sama dengan setengah akar 3. X-nya 90, berarti sin 90 sama dengan 1. Kemudian nilai 120, sin 120 sama dengan setengah akar 3. 135 sama dengan sin 135 sama dengan setengah akar 2. 150, sin 150 sama dengan setengah. 180 sama dengan sin 180 adalah 0. Kemudian untuk X-nya 210 diperoleh X-nya adalah min setengah 225, maka untuk nilai sin-nya adalah min setengah akar 2. 240, maka nilai sin-nya adalah min setengah akar 3. 270, nilai sin-nya adalah min 1. 300, maka nilai sin-nya adalah min setengah akar 3. 315, nilai sin-nya adalah min setengah akar 2. 330, nilai sin-nya adalah min setengah. 360, nilai sin-nya adalah 0. Kemudian kita gambarkan untuk grafik fungsi sin-nya dalam sebuah fungsi x, y. Di sini kita bisa membaca bahwa nilai X-nya 0, maka sin-nya juga 0. X-nya 330 derajat, maka sin-nya adalah setengah. Untuk X-nya 60, maka sin-nya adalah setengah akar 3. Kemudian untuk yang nilainya 90 adalah nilainya adalah 1. Kemudian sampai dengan 360, maka akan terbentuk sebuah, sini yang pertama adalah sebuah lengkungan ke atas, kemudian sampai 180. Dari 180 sampai 360 terbentuk lengkungan ke bawah. Untuk yang kedua, lukislah grafik Y sama dengan cos X. Di sini untuk nilai masing-masing tabel di sini nilai X-nya 0, maka nilai cos-nya adalah 1, 1/6pi nilai cos-nya adalah setengah akar 3. Ini kita mengenalkan antara nilai sudut dengan nilai pi. Kita ketahui tadi bahwa nilai 2pi sama dengan 360. Selanjutnya, sepertiga pi itu nilainya adalah 60 derajat. Nilai cos-nya adalah setengah. Setengah pi, nilai sudutnya adalah 90 derajat. Nilai cos-nya adalah 0. 2/3 pi, berarti nilainya sama dengan 120 derajat. Nilai cos-nya adalah min setengah. 5/6 pi, nilai sudutnya adalah 150 derajat. Nilai cos-nya adalah min setengah akar 3. Kemudian pi, nilai sudutnya adalah 180 derajat. Nilai cos-nya adalah min 1. 7/6 pi, nilai sudutnya adalah 210. Nilai cos-nya adalah min setengah akar 3. 4/3 pi, maka nilai sudutnya adalah 240 derajat. Nilai cos-nya adalah min setengah. 3/2 pi, nilai sudutnya adalah 270. Nilai cos-nya adalah 0. 5/3 pi, maka nilai sudutnya adalah 300. Nilai cos-nya adalah min setengah. 11/6 pi, nilai sudutnya adalah 330 derajat.
nilai cosnya adalah setengah akar 3. 2pi, maka nilai sudutnya adalah 360 derajat. Nilai cosnya adalah 1. Kemudian kita menggambar grafik fungsi dari kosinus X. Kita bisa melihat di sini, mulai dari yang pertama, 0 nilainya 1, 30 nilainya adalah setengah akar 3, 60 adalah setengah, kemudian 90 nilainya adalah 0. Pertama, dari 0 sampai 90 itu terbentuk sebuah lengkungan setengah lengkungan. Kemudian dari 90 sampai 270 terbentuk sebuah lengkungan penuh ke bawah. Kemudian dari 270 ke 360 terbentuk setengah lengkungan ke atas. Itu cara untuk mengingat bagaimana bentuk dari fungsi cos. Pertama dimulai dari angka 1, terbentuk lengkungan setengah dari atas. Kemudian satu lengkungan ke bawah, kemudian setengah lengkungan ke atas. Selanjutnya untuk contoh fungsi Y sama dengan tangan X. Kita menggunakan tabel X-nya. Untuk nilai X-nya 0, maka nilai tangannya adalah 0. X-nya 30, tangannya adalah sepertiga akar 3. Nilai tangan ini diperoleh dari sin dibagi cos. Kemudian sudut 45 nilai tangannya 1, sudut 60 nilainya adalah akar 3, 90 nilainya adalah tahingga, 120 nilainya min akar 3, 135 nilainya min 1, 150 nilainya min sepertiga akar 3. Kemudian 180 derajat nilainya 0, 210 derajat nilainya sepertiga akar 3, 225 derajat sama dengan 1, 240 derajat sama dengan akar 3. Nah, kemudian 270 derajat tahingga, 300 derajat sama dengan min akar 3, 315 sama dengan min 1, 330 derajat sama dengan min sepertiga akar 3, dan 360 derajat nilainya tangannya adalah 0. Kita lihat untuk grafik fungsi tangannya, bahwa kita peroleh fungsi tangannya dari 0, nilainya 0, kemudian 30 di sini, kemudian 60 nilainya adalah akar 3, 30 nilainya di sini 1, kemudian ini 120 nilainya min akar 3, 150 nilainya adalah min sepertiga akar 3, dan 180 adalah 0. Ini kenapa ada garis putus-putusnya? Ini berarti nilainya adalah tahingga. Berarti nilai tangan di nilai 90 derajat dan 270. Ini nilainya adalah tahingga. Kemudian 300 derajat, ini nilainya adalah min akar 3. 330 nilainya min sepertiga akar 3, dan 360 nilainya adalah 0. Untuk mengingat mudah sekali ya. Jadi pertama kita mulai dari angka 0 sampai dengan naik sampai dengan 60 itu nilainya akar 3. Kemudian dari nilai 90 nilainya tahingga, 120 nilainya min akar 3, terbentuk lengkungan penuh yang dari negatif ke positif. 270 nilainya tahingga, kemudian 300 nilainya dari min akar 3 sampai dengan 0. Untuk lebih jelas dari apa yang sudah saya sampaikan, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Lukislah grafik fungsi linear Y sama dengan 4X ditambah 2. Yang kedua, tentukan gradien garis lurus berikut ini. A, Y sama dengan 7X ditambah 8. Yang namanya gradien itu adalah kemiringan sebuah garis. Kalau kita katakan yang namanya gradien itulah angka-angka, kalau bahasa yang lebih gampang sekali itu adalah angka yang menempel pada fungsi X. Tapi fungsi tersebut harus terpisah. Y-nya di sebelah kiri, X-nya sebelah kanan. Sama seperti contoh di yang A di sini, Y sama dengan 7X ditambah 8. Maka kita dengan mudahnya bisa langsung menentukan gradien fungsi garis ini adalah 7. Karena angka 7 ini adalah angka yang menempel pada X. Kita tidak perlu mencari, langsung ketemu. Yang B, 2X min 5Y sama dengan 9. Untuk soal yang nomor 2 tidak bisa kita langsung menentukan gradiennya adalah 2. Kita harus mengubah bentuk dari yang B ini ke dalam bentuk yang seperti yang di A. Jadi
hanya ada Y yang di sebelah kiri, yang lain kita pindah ke ruas kanan. Setelah itu baru kita bisa menentukan yang namanya gradien adalah yang menempel pada X. Kemudian yang C melalui titik A 2, min 5 dan B sama dengan min 3,1. Contoh latihan nomor 3. Tentukan persamaan garis lurus berikut jika diketahui A melalui A 1,3 dan bergradien 2. B melalui titik A 2, min 5 dan B min 3,1. Yang C melalui titik A 1,3 dan sejajar garis 2x min 3y plus 2 sama dengan 0. Nomor 4, lukislah grafik fungsi kuadrat berikut. Y sama dengan x kuadrat min 5x min 12. 5. Tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat berikut jika diketahui A memotong sumbu X di 2,0 dan 3,0 serta memotong sumbu Y di 0,8. B mempunyai titik balik P 2,-1 dan memotong sumbu Y di 0,3. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe terus untuk video kami. Salam sehat.